Jadi apa yang kita lakukan malam ini, Mas Soto akan sharing satu tool menarik sebenarnya untuk kalian pakai untuk lebih dalam lagi mengekstrak data dari Google Analytics. Itu satu. Tapi selain itu kita akan lebih prosesnya tanya jawab sambil Mas Oto menceritakan sedikit tentang pengalamannya di data, menjelaskan data itu apa. Ketiga adalah di dalam konteks perusahaan, kalau kita memang menavigasi data itu dia mulainya dari mana, dan kita sebagai digital marketer ada di mana di dalam penggunaan data. Dan terakhir adalah tujuan dari data tersebut. Sebenarnya tujuan data itu untuk apa? Setelah itu kita akan ada Q&A dan kalian bebas untuk bertanya apa saja, tapi kalau bisa relevan dengan topiknya. Nah, sebenarnya yang gabung ini campuran antara Students Review yang lagi aktif, sama juga ada beberapa alumni dari semester lalu atau dari batch lalu. Mungkin nggak ada waktu untuk diperkenalkan semua, tapi mungkin Mas Soto bisa introduce yourself dengan menceritakan sedikit tentang perjalanan karir lo. Go ahead. Silakan Mas Soto. Di mute. Oke, Mas Raji. Oke. Razi Mas. Razi, Mas Razi. Biasa Betawi begini. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mas Razi. Ya, perkenalkan, nah saya Uto, Fikri Septianto. Nah, background saya sebetulnya adalah komputer akuntansi, lulusan Bina Nusantara, tapi lebih ke spesifik ke data, business intelligence, karena lebih mengerti seluruh aspek yang ada di perusahaan. Nah, background-nya 8 tahun di data, 7 tahun itu di konsultan. Baru pertama kali jadi user itu di Halodoc, sekitar 9 bulan. Ketemu Mas Raji di Hijab, dijadikan Head of Data. And pertama cuma Head of Data doang, selanjutnya ada efisiensi dan prosesnya mulai harus lebih dikuruskan lagi, jadi task responsibility-nya cukup banyak. Oke, aku ingin cerita sedikit tentang di Halodoc. Ya, Halodoc itu ngapain sih sebetulnya? Sebetulnya menjadi data engineer. Karena pertama kali jadi data engineer adalah fokusnya adalah mengenal semua data dari Halodoc. Ya. Halodoc dari end-to-end proses, dan fokus bisnisnya Halodoc adalah konsultasi dan juga jual beli obat. Oke, selanjutnya di Halodoc itu aku pertama kali bikin arsitektur, bikin plan, bikin data warehousing, bikin gitu. Dan juga selanjutnya bikin kayak ngasih rekomendasi, sedikit ngasih kayak rekomendasi untuk plan datanya seperti apa yang ada di Halodoc. Selanjutnya pindahlah ke Hijab. Di Hijab juga hampir sama pekerjaannya seperti Halodoc, tetapi di sini lebih ke arah bisnisnya yang berbeda. Bisnis di Halodoc itu kesehatan, kalau di Hijab adalah bisnisnya lebih ke arah fashion dan fashion muslim. Proses bisnisnya. Jadi aku mengulang lagi prosesnya, mengulang lagi newbie lagi di sebuah proses bisnis baru. Jadi aku mengerti lagi end-to-end prosesnya menjadi menjadi sebuah head of data, tapi newbie ya. Jadi harus ngerti dulu bisnisnya baru memproses sebuah data seperti itu. Seperti itu sih Mas Raji kalau untuk speak background-nya. Halo Mas Raji. Yep, oke, sip. So, pertanyaan yang berikutnya sebenarnya mungkin cerita sedikit kenapa Mas Soto suka data, dan mungkin bisa langsung masuk menjelaskan data itu apa untuk kita yang mungkin sedikit rada awam. Boleh share screen juga sih kalau mau. Oke, Mas. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita disuruh apa foto itu data, yaitu data sebetulnya ada 4 karakteristik sebetulnya berdasarkan sumbernya.
Berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan waktu pengumpulannya. Ini aku kayak koneksinya kurang. Oke. Nah, berdasarkan sumbernya kita ada dua, ada data internal dan juga data eksternal. Kita bersumber data internal apa? Seperti kalau kita kondisi perusahaan internal ya, yang ada di sebuah perusahaan, ya misalkan ada di proses bisnisnya sebuah perusahaan. Kalau data eksternal ya faktor-faktornya yang misalkan seperti kayak kita ngambil data uh, sosial media, Google Analytics, kalau kita mengambil data Instagram, Facebook, itu data eksternal. Nah, data yang berdasarkan memperolehnya adalah data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh penelitiannya. Dan sekunder juga data yang bersumber dari hasil penelitian. Ya, ini maksudnya adalah kalau kita langsung memperolehnya itu berdasarkan kayak kuesioner dan juga dari penelitian jurnal-jurnal yang ada terjadi. Nah, berdasarkan sifatnya adalah berdasarkan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu berdasarkan seperti kita kuesioner, tanya jawab, interview, dan sebagainya. Dan waktu pengumpulannya berdasarkan berkala atau cross-section, itu adalah berdasarkan kebutuhan sebuah datanya. Jadi sebuah kebutuhan datanya, kita ingin memproses sebuah datanya, apakah continue, up to date, apa cross-section. Kita hanya mengambil sebuah proses dari datanya itu sendiri. Misalkan, oh gue mau ngambil data hanya 2018 saja, yaitu berdasarkan cross-section. Oke, dari berdasarkan fungsi tersebut, kita bisa menghasilkan sebuah. Nah, jadi kita sudah tahu berdasarkan karakteristik sebuah data, dan kita harus memulai sebuah data. Nah, jadi kalau orang ingin mengenal sebuah data itu, yang pertama kali harus mengerti sebuah bisnisnya. Jadi, saat pertama kali aku di Halodoc, aku memang punya background itu data engineer and business intelligence. Tetapi hal apa yang harus dilakukan pertama kali masuk ke Halodoc dan ke Hijab? Yaitu adalah aku harus mengerti bisnisnya, bisnis modelnya sebuah perusahaan. Aku harus tahu proses flow-nya. Aku harus tahu konteks akan indikator KPI-nya perusahaan itu seperti apa. End-to-end prosesnya dari data terbentuk sampai menganalisa sebuah data. Terusnya flow datanya juga harus tahu. Kondisi-kondisi sumber datanya kita harus tahu dari mana aja. Dan juga kondisi of data. Karena kondisi of data mungkin kita menganalisa dari berbagai sumber, tapi itu bisa dikatakan valid, itu seperti apa kita harus mengerti juga. Dan yang paling penting adalah kebutuhan usernya. Jadi, kalau kita sudah tahu sebuah data dan kita tahu sebuah bisnis, kita juga harus tahu kebutuhannya. Misalkan di Halodoc adalah fokus dari sebuah kebutuhan user yang ada di Halodoc adalah kita bisa melihat traffic dari sebuah konsultasi dokter. Dan juga traffic dari bagaimana orang beli obat di Halodoc. Dan bagaimana orang bisa registrasi. Kita menampilkan sesuai kebutuhan usernya seperti apa. Kalau di hijab lebih ke arah kita fokus di bagaimana sales transaction hijab, bagaimana stoknya hijab. Karena hijab adalah bisnis model adalah menjual barang, jadi bisa dikatakan kita harus melihat traffic dari sisi yang berbeda dari Halodoc dan juga dari sisi hijab. So, that's why kita harus fokusnya sesuai kebutuhan usernya seperti apa. Jadi data itu sebelum kita mengambil atau memulai sebuah data, kita harus tahu kebutuhannya user seperti apa dan tahu prosesnya seperti apa. Nah, ini ada background sebetulnya ada data engineering, data warehousing, business intelligence, dan business intelligence. Jadi seorang data, kalau kita sudah tahu proses sebuah data dan kita tahu semua gimana kebutuhan untuk usernya dari data itu adalah kita harus mengerti engineering, bagaimana kita mengumpulkan sebuah data. Contoh, kalau kita mengambil data dari Google Analytics, bagaimana cara untuk melihat data secara detail dari Google Analytics? Kalau kita ingin melihat dari data sosial media, misalkan Instagram atau Facebook, ataupun Google Ads, kita juga harus tahu bagaimana cara mengolahnya. Jadi, ada suatu, apa ya namanya, ada satu orang yang fokus dia ini adalah untuk mengumpulkan sebuah data. Tapi fokusnya hanya mengumpulkan sebuah data, hanya fokus cleansing data, dan fokus ke data preparation. Oke, setelah dikumpulkan soal sebuah banyak data itu adalah ada kita punya tempat namanya besar adalah data warehousing. Data warehousing adalah kita data itu sudah menjadi sebuah model-model yang contohnya di hijab itu dia punya data
social media Google Analytics misalkan. Kita punya data behavior dari Google Analytics. Bagaimana behavior dari customer masuk lini, bagaimana dari customer funnelnya itu adalah dari dia login, dari searching produk, dari dia masuk add to cart, kita bisa tahu kita akan kombinasikan menggunakan data yang ada di internal Hijab. Jadi sumber data-data itu dikumpulkan menjadi satu, masuk ke data warehousing. Prosesnya ada fact and dimension and data mart. Apa sih data modeling? Ya data modeling kalau teman-teman searching itu adalah lebih ke arah kita mengelompok-kelompokkan sebuah data. Oh di sini kita kelompokkan, oh ini data transaksi order, oh ini data customer, oh ini data sales. Jadi kita kayak mengelompokkan kumpulan-kumpulan seperti itu. Nah, terusnya data warehousing itu adalah lebih setelah data warehousing itu kita kelompokkan secara baik dan benar, dan itu kita masuk ke namanya ke business intelligence. Business intelligence itu kita bagi berdasarkan setiap divisi. Ini hanya melihat kondisi sebuah perusahaan. Jadi misalkan gini, Otto kerjanya seorang data engineer, aku akan mengolah sebuah data finansial. Habis data finansial itu aku olah, aku bersihin, aku cleansing, aku rapiin, terus aku masukkan ke dalam satu folder namanya data warehousing. Habis data warehousing itu aku bersihin, aku bikin sebuah insight di business intelligence. Insight-nya seperti apa? Misalkan contoh di finansial, aku bisa ngasih insight ke teman-teman finansial adalah kondisi cash flow saat ini, kondisi akun payable, akun receivable secara detail, tapi belum menjadi sebuah sebuah keputusan, hanya memberikan insight wawasan kepada teman-teman divisi finansial untuk melihat secara detail kondisi keuangan Hijab misalkan saat ini, kondisi keuangan Halodoc saat ini. Jadi bisa dibilang business intelligence itu lebih fokus ke arah kita memberikan insight kepada setiap divisi, bisa di sisi finansial, bisa di sisi sales, bisa di sisi customer services, kondisi data saat ini. Itu business intelligence fokusnya di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke business analis. Apa sih fokus dari business analis itu adalah fokus benar kita dapat insight, kita dapat wawasan, kita bisa merubah sesuatu hal, kebutuhan. Misalkan, oh ternyata kita performance-nya contoh di Hijab. Hijab itu adalah prosesnya sales transaksi ke customer, beli ke customer lewat Hijab. Habis itu misalkan ada waktu ya dalam kondisi returnya tidak menyenangkan customer-nya, kita bisa mengimprovisasi suatu hal dari masalah yang datang dari misalkan dari sisi customer, itu dari eksternal isunya, bisa kita datang dari si internal, misalkan contohnya masalah stok di Hijab, oh ini berkurang nih, nah kita dari situ, dari data yang kita lihat, kita bisa menghasilkan sebuah analisa untuk kebutuhan improvement dari sebuah perusahaan, contohnya Hijab. Nah, habis itu adalah dari business analysis, teman-teman di Hijau atau nggak Halodoc itu mendapatkan sebuah insight informasi ataupun knowledge yang luar biasa tentang keadaan dan juga bagaimana ingin mengimprove suatu kondisi dan membuat sebuah keputusan yang lebih baik. Seperti itu dari sini. Ada pertanyaan nggak untuk memulai sebuah data? Mungkin secara teknikal ini seperti itu, tetapi secara awamnya orang mengerti adalah kalau gue sebagai orang data memulai gue autopilot to press grade adalah gue harus ngerti bisnisnya, dan gue harus tahu tempat-tempat sumber datanya seperti apa, dan gue harus tahu bagaimana gue mengolahnya sebuah data, dan kumpulkan dan memberikan insight kepada setiap divisi. Habis itu, misalkan seorang data itu bisa memberikan insight, dia bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasi seperti apa, atau enggak, oh di sini kayaknya harus di-improve nih proses ini, atau enggak, oh proses ini bisa diefisiensi nih, oh atau enggak proses ini bisa kita tingkatin lagi nih, atau enggak kita tambah orang karena di sini lebih produktif daripada fungsi produktif di sini. Jadi seperti itu. Itu Mas Radi kalau untuk memulai sebuah data. Oh, very interesting. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di channel ini kan kebanyakan dari kalian sedang belajar marketing dan banyak dari kalian berharap untuk masuk ke bidang marketing. Jadi mungkin sesuai ini menarik banget karena memberikan konteks garis besarnya gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin founder yang nantinya perusahaan akan besar dan akan dealing with a lot more data.
sistem seperti ini yang harus diciptakan gitu ya Mas Soto. Dan Ya, mungkin pertanyaan gue kalau misalnya untuk teman-teman yang marketing mungkin masuk di bawahnya business intelligence untuk bisa mengkonsumsi data yang sudah di tahap ketiga itu kan ya. betul, Mas. Nah sekarang pertanyaannya sih buat dari saya sih ini. eh, Kolaborasi dengan semua pihak di dalam perusahaan itu kan penting supaya datanya itu bersih, supaya datanya itu benar, supaya datanya itu komplit dan juga kitanya harus tahu data yang dibutuhkan apa gitu kan. Yes. Nah, mungkin juga kasih gambaran kira-kira di Halodoc sama di Hijab itu posisi-posisi apa kalau misalnya di Halodoc itu kan Mas Soto ada di data engineering berarti ya. Yes, as business intelligence ya sama. Ada di business intelligence berarti ya. Ya, Dan kalau di Hijab ada di business analysis yep. gitu. Oke. Kira-kira harus posisi-posisi apa yang ada di data engineering, di data warehousing, sama di business intelligence, sama business analysis ya. Yep. The people that we have to work with. Ya, kalau misalkan kita fokusnya adalah kalau data engineer dibilang harus ngerti bisnis, karena itu kuncinya adalah kita ngerti bisnis dulu, Mas. Jadi, seorang data engineer itu pertama dia harus ngerti bisnis dan juga harus, jadi kunci pertama dari sebuah data itu terbentuk adalah di sebuah orang namanya data engineer. Data engineer itu fokus sekali untuk memulai sebuah data karena dia akan mensuplai data untuk ke setiap orang-orang yang ada di perusahaan. Nah, data warehousing juga fokusnya di data engineering dan business intelligence itu lebih fokus kepada setiap unit-unit bisnisnya. Contoh, kita ingin melihat marketing analysis. Jadi yang difokusin oleh data engineer fokus ke datanya adalah Google Analytics and social media, data Facebook, Instagram, Google Ads yang akan diolah dan akan diberikan kepada marketing analysis untuk lebih deep dive lagi untuk analisanya. Jadi seorang data engineer itu lebih ke arah mengolah, memberikan sebuah data insight yang tadi aku bilang hanya sebuah wawasan doang insight, tetapi untuk memulai sebuah memberikan keputusan yang baik adalah di marketing analysis. Jadi kalau dibilang orang marketingnya harus mengolah data, oh tidak. Tapi seorang marketing analysis sudah diberikan sebuah insight, gambaran data yang sudah bersih, yang sudah komplit, yang sudah benar. Jadi si marketing analisisnya itu lebih ke arah lebih dalam lagi untuk menentukan, oh ternyata kondisi data ini seperti ini ya, kalau diolah lagi dengan formula-formula yang orang marketing analisis seperti itu. Nah, kalau di Halodoc, itu beda lagi. Kalau di Halodoc adalah kita, aku sebagai data engineer hanya ngasih raw data. Tadi kalau ibaratnya aku hanya berhenti di data warehousing kalau di Halodoc. Tapi kalau di Hijab, aku lebih ke arah business intelligence dan juga bisa memberikan sedikit rekomendasi untuk marketing, analisis untuk tim-tim yang lain. Tapi kalau di Halodoc, mereka udah punya tim khusus marketing analisis dan mereka sudah tahu bagaimana mengolah sebuah data itu lebih baik. Seperti itu, Mas Radhi. Jadi fokusnya adalah kalau misalkan sebuah keputusan dari sebuah data di marketing analysis banyak banyak uh, banyak faktor pendukungnya. Jadi kalau marketing analisis kan lebih ke arah dari sisi konten, dari sisi juga karena tech itu adalah apps juga, dari sisi produk juga, dari sisi sales-nya juga. Jadi kombinasi dari data yang mereka punya suatu insight, mereka suatu keputusan, dikolaborasi menjadi suatu keputusan yang baik. Mungkin untuk sebelum kita meneruskan, ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang ingin ditanyakan tentang perjalanan data dan juga pemahaman dari sisi bisnis dan juga bagaimana itu punya dampak terhadap mungkin marketing. Halo, Fazi. Halo, Yuk. Mas Soto ya. Iya, ya. Iya, Mas. Kalau di data cleansing itu kita sebagaimana ya, maksudnya di cleansing itu dibersihkan sesuai yang company mau, maksudnya penjualannya aja atau pokoknya disisihkan nggak datanya atau di mana ini maksudnya? Oke, jadi kalau misalkan data analisis itu fokusnya maupun itu fokusnya di business intelligence analysis itu adalah dia untuk di proses memulai data dia orang yang dapat datanya.
Jadi seorang kalau misalkan data analisis itu dibilang cleansing, nggak perlu. Jadi data cleansing itu buat data engineer. Jadi fungsi dari data cleansing itu adalah karena data itu yang masuk juga, apalagi kita di hijab Halodoc e-commerce. Bisa bayangin Mas, kalau misalkan orang cuma ngeklik new create terus balik lagi, itu datanya banyak sekali ribuan, kita harus fokus, kita harus benerin data yang diberikan oleh setiap divisi atau nggak buat marketing itu udah fokus bersih. Jadi nggak semua data, ini mana nih yang benar, yang salah kan kita nggak tahu. Jadi data cleansing itu kita sudah memberikan secara ibaratnya kuenya udah jadi, tinggal kuenya mau dibentuk apa. Jadi kita adonannya kita yang adonan sendiri, kita yang buat masukkan, oh ini cakep nih. Nah, Mas Michael ya, Mas Yeah. Michael yang membuat itu adonan, mempackaging itu menjadi lebih enak. Jadi data analis itu tidak membersihkan segala sesuatunya. Oke. Seperti itu. Mas Oto, aku mau Ada nanya lagi dong. Mas Michael. Ya, Mas Oto kan Iya. salah satunya di business intelligence ya, dan business intelligence kan kalau aku lihat di sini berarti harus tahu nih gambaran kayak dari bagian finansial atau dari marketing atau dari customer analysis gitu. Sedangkan background Mas Oto kan sebelumnya di data. Bisa cerita nggak how did you learn about all those things gitu, sampai bisa kasih insight gitu untuk si decision. Iya. Thank you. Aku pertama kali bukan seorang data, jadi lulus kuliah itu umur 22, minus aku jadi technical programmer. Fokus pertama kali aku adalah programmer technical, akhirnya nyemplung di sebuah data. Nah, aku jadi konsultan adalah, sebelumnya adalah data itu hanya memberikan insight. Tadi Mbak Fonda ya? Fonda. Ya, Mbak Fonda. Jadi, dulu banget adalah data, ya 8 tahun yang lalu sebelum data adalah data itu hanya memberikan gambaran sebuah insight buat perusahaan saja. Nah, prosesnya membuat sebuah data itu, jujur, aku cuman pertama kali buat adalah gimana memproses data engineer. Memproses sebuah data itu menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih. Dibilang data itu benar-benar bersih, belum tentu. Aku sih punya validitas mungkin 90% sampai 95% bahwa data itu. Karena kemungkinan ada yang kita nggak ada validasinya, mungkin nggak kita kepikiran, ada mungkin data itu masuk, fokusnya adalah membersihkan sebuah data. Jadi, habis membersihkan sebuah data, kita akan membuat grouping tadi, data warehousing. Dan data warehousing sampai ke business intelligence. Nah, biasanya apa sih yang dilihat dari sebuah data atau business intelligence adalah kondisinya doang, Mbak Fonda. Jadi lebih ke arah, oh kita traffic-nya saat ini customer, penjualan, sales-nya sekian, oh penjualan ini meningkat sekian di hari ini. Tapi hanya memberikan suatu insight aja dari sebuah data yang sudah bersih. Jadi kalau misalkan step by step-nya adalah kita kalau aku sih kayak mencuci baju ya, Mbak Fonda. Mencuci baju, kita bersihin, kita setrika, kita perhatikan, dan itu terserah keputusannya. Mau dipakai hari apa, seperti itu, Mbak Fonda. Oh, oke. Terima kasih, Mas Oto. Ya. Tapi pertanyaan nambahin ke yang Fonda tanya tadi, skill-skill untuk bisa memahami bisnis proses, bisnis model, dan fokusnya ke sana itu ada pengalaman khusus nggak di masa lalu yang membuat lu lebih fokus ke sana? Ya, karena basicnya aku adalah ERP, Mas. ERP adalah kita harus tahu end-to-end proses. Karena aku background-nya adalah konsultan Oracle. Jadi Oracle itu saling ya integrasi, setiap kita bikin purchase order, kita bikin invoicing, kita bikin budgeting, inventory, itu saling terintegrasi. Nah, jadi saat itu sudah mulai prosesnya udah mulai bagus dan benar, terakhirnya adalah kita bikin laporan, report data. Nah, laporan data itu kan kalau kita disuruh sama perusahaan pengalaman, Mas Oto, aku bikinin dong report tahunan, mingguan untuk sales. Aku bikin berdasarkan script, ya hari itu aja mingguan. Tapi kenapa kalau kita nggak bisa ngeliat itu seperti daily, kita nggak bisa ngeliat itu bulanan secara cepat dan bagus, itu menggunakan business intelligence. That's why perbedaan antara membuat laporan biasa dengan business intelligence seperti itu. Jadi datanya bisa lebih cepat,
insight-nya lebih akurat daripada kita membuat laporan biasa, misalkan dari Excel ada human error-nya. Jadi mungkin jawaban simple dan sangat awamnya itu karena lo udah banyak ngelihat data-data yang diminta oleh berbagai divisi gitu ya, berbagai departemen, akhirnya lo jadi paham yang mereka butuhkan apa gitu. Iya, kurang lebih seperti itu, Mas. Siap. Ada pertanyaan lagi nggak, guys? Before we move on. Halo, Mas Oto. Ini Oh, boleh iya, nanya Mas. nggak? Oh ya, oke. Lo kayaknya jadi- selalu nanya boleh apa enggak, langsung aja bro, nggak usah basa-basi. Ya, siapa tahu kan. Ya, okay. Oh nggak boleh, sorry Ivan, nggak boleh. Oh ya udah, maaf ya. Go Enggak, ahead. jadi gini Mas Oto kan kalau misalkan dari report itu kita menghasilkan sebuah insights mungkin ya, rekomendasi. Tapi can we menghasilkan sebuah prediction gitu dibanding mungkin insight. Kalau misalkan dari rekomendasi saya untuk langkah selanjutnya seperti ini. Ya. Saya bisa nggak predik gitu. Soalnya kan kalau misalkan saya ngerti ini lebih mungkin mainnya sama big data gitu. Yes, oke. Mungkin itu sih. Jadi memang ada dua sisi kalau kita lihat, ada business intelligence juga ada data science. Mungkin ditanya Mas. Mati. Halo? Iya, kedengeran kok. Ya, jadi ada dua sisi sebetulnya, ada business intelligence dan juga data science, Mas. Jadi kalau yang tadi Mas Irfan bilang, kalau kita buat ini, kalau business intelligence yang tadi kita memberikan sebuah insight yang saat ini, dan step selanjutnya, langkah selanjutnya kita pengen ada rekomendasi seperti apa. Kita udah tahu membaca data saat ini. Tapi kalau misalkan kita prediction, kita itu ada kemungkinan. Nah, prediksi juga kita nggak tahu. Contoh, seperti ini ada virus corona. Kita hijab dari Desember sampai sekarang penjualannya bagus nih, Mas. Kita udah prediksi di bulan April, kita akan bagus penjualannya. Tapi karena ada satu hal, prediksi itu bisa gagal kemungkinannya. Nah, jadi prediksi itu bisa dibilang kemungkinannya cukup tinggi, persentasenya ya, kemungkinan persentase prediksinya itu cukup tidak terlalu tinggi, tapi harus didampingi oleh yang tadi data yang insight yang saat ini, itu kayak business intelligence kalau data saat ini, jadi bisa di-combine. Kalau dibilang data science itu untuk prediksi buat perusahaan bagus, tetapi harus digabung dengan data-data yang ada di internal ataupun dari eksternal seperti sosial media, seperti itu sih, Mas. Thank you. Oke, Mas Ru. Ya. Ada pertanyaan nih, Mas Soto. Mungkin ada yang mau nanya nggak sebelum gue pindah ke slide? No other questions? Oke. Pakai bahasa Inggris nggak apa, Mas Soto? Ya, boleh. Tapi jawab bahasa Indonesia. Iya, siap. Oke. Jadi untuk para founders dan business owners kali ya, ini pertanyaannya. At which stage of the business do you recommend to start investing in setting up a proper data warehouse and hiring the first data engineer? When do you know the time is right? Jadi ketika ada teman-teman yang menjadi founder atau memulai sebuah bisnis baru, di titik mana yang kita harus memikirkan menyiapkan sebuah data warehouse dan untuk nge-hire sebuah data engineer, kapan kita bisa tahu waktunya tepat? Oke, ini pernah ditanyain karena di sebuah startup teman juga pernah nanya, gue butuh seorang data, terus maaf Mas ada suara ya, kedengeran nggak? Mungkin lo harus kasih duit dulu, man. Sorry. Ya biasa Betawi begini Mas di rumah. Iya, jadi teman ada yang mau buka dan ngasih tanyaan, so kalau gue hire lo sebagai data insights itu kan mahal dan belum tentu itu works untuk kedepannya. Benar. Jadi yang perlu di hire pertama kali adalah seorang data science, Mas. Kalau misalkan aku untuk rekomendasi pertama kali orang data science, karena kita data engineer and data science mungkin berbeda. Jadi dia lebih bisa membuat suatu prediksi. Karena startup mulai awal itu kan data itu belum ada, Mas.
belum ada dan belum terbentuk. Jadi yang harus dipikirkan adalah kita meng-hire bukan data engineer. Itu adalah data science. Kita akan memberikan prediksi-prediksi yang dari eksternal data. Misalkan, Otto mau buka toko baju fashion muslim. Nah, transaksinya belum ada perusahaan aku. Aku hanya punya misalkan financial, XR, sama sales 3 orang. Tapi aku belum punya data. Aku punya data science. Data science itu adalah mengkolek semua data dari eksternal, misalkan dari Instagram, yang lagi ngetren apa sih fashion saat ini. Yang lagi booming apa sih, Dan? Tapi bukan secara data engineer untuk memberikan insight suatu perusahaan. Jadi, saat itu prediksinya mungkin 50-50 gitu bisa berjalan, itu timbullah sebuah transaksi. Oh, kita benar nih memprediksi bahwa baju ini pasti akan kita laku nih dijual di pasaran nih. Jadi kita buat transaksi. Habis itu mungkin setahun baru perlu namanya data engineer or business intelligence. Mungkin dari aku perspektifnya seperti itu, Mas. Jadi yang pertama kali kita tidak perlu seorang data engineer, tapi kita butuh data science yang bisa memprediksi sebuah perusahaan ke depannya seperti apa. Kayak aku, apakah baju muslim ini pasti laku atau tidak, ya kita kan harus memprediksi ada kemungkinan profitabilitasnya seperti itu, Mas. Oke, jadi step pertama adalah data scientist yang berusaha memanfaatkan data yang sudah ada dulu gitu ya. Ya, data eksternal paling penting, Mas. Dan eksternal. Berarti kalau udah sampai mentok gitu loh istilahnya, udah nggak ada lagi udah memang waktunya untuk bisa gimana ya? Maksudnya faktor apa yang bikin orang yang tadinya cuman oke, kita perlu data scientist aja nih dan data eksternal cukuplah untuk kita bisa berkembang. Di titik mana sebuah perusahaan atau startup atau bisnis itu membutuhkan, oke, sekarang waktunya kita investasi untuk data yang kita kembangkan secara internal. Jadi bisa dikatakan bahwa data science itu bukan bedanya data science sama data engineer untuk business intelligence adalah data science itu lebih ke arah kita punya faktor eksternal, Mas. Yang faktor eksternal itu yang kita nggak, misalkan aku sebagai founder dan owner itu kita nggak tahu kondisi lapangan itu seperti apa. Nah, jadi data science itu adalah mengumpulkan sebuah informasi yang dari eksternal data itu kita olah menjadi sebuah prediksi bahwa kita mau melangkah nih, misalkan aku ingin melangkah menjual misalkan baju fashion muslim dengan ide dan bisnis model seperti ini, aku nggak sih di pasaran kita seorang data scientist melihat akses. Tapi kita belum punya data internal, Mas. Data internalnya transaksinya belum ada, paling data keuangan ya. Kalau data keuangan mungkin sudah ada. Tapi kalau data internal transaksi kan belum ada. Tapi kita ingin mencoba melangkah, apakah kita bisnis model ini pasti bisa diterima di pasar atau bisa orang-orang mengenal lebih itu dengan cara apa sih? Langkah rekomendasinya itu pakai data science. Right. Mungkin seperti itu. Jadi data scientist dan data warehousing itu dan data engineering itu lebih kalau memang jumlah data dan komplikasi data yang ada yang kita bisa tarik dari customer kita udah cukup banyak gitu ya. Yes. Oke. Dan ada patokannya nggak atau itu beda dan tergantung bisnis masing-masing? Biasanya. Kalau misalkan contohnya di Halodoc, Mas ya. Jadi pertama kali aku masuk Halodoc itu di November 2018. Halodoc tuh belum, masih kecil. Transaksi datanya perlu data engineer-nya 1, Mas. Itu aku pertama kali. Gue butuh data engineer 1 orang nih. Tapi gimana mengolah datanya cuma 30.000 transaksi per hari. Itu dibilang banyak kalau untuk startup itu banyak, Mas. Tetapi konsultasi dokter ada, kita bisa lewat Gojek, bisa lewat apapun gitu, Mas. Itu di 6 bulan kemudian dapat dia fundraising banyak dari UOB. Itu bisa jadi 150.000 raw data setiap hari. Nah, jadi yang diperlukan adalah memang perlu saat data dan itu. Tapi kalau udah banyak segmentasi, analisa, nah kita harus perlu banyak data ini. Excellent, cool. Any questions, guys, before we move on to the next topic? Ada pertanyaan nggak sebelum kita pindah ke topik berikutnya? Silakan. Nanya lagi nih.
Minta Boleh. izin dulu, bro. Iya, boleh nggak ya? Oh, boleh, boleh. Oke. Boleh. Mas Oto tadi kan sempat data per harinya bisa nyampe mungkin 150.000 gitu ya. Yes. Ini nggak tahu sih, mungkin next topiknya mengenai tools ya. Kan nggak mungkin maksudnya per hari gunain Excel doang kalau kan kita Iya, kan nggak mungkin. pakai Excel. Nah. Nggak mungkin. Iya. Ya. Toolsnya ada nggak yang sama antara, mungkin sama atau tools yang sering dipakai antara di Halodoc dan di EachUp sekarang gitu? Ya, jadi kalau misalkan nanti ada founder atau owner mau membuat startup, kan pasti ada permulaan nih kita buat infrastruktur ya Mas ya. Jadi kita dilihat dulu infrastrukturnya. Dulu Halodoc itu punya investasi untuk di data itu cuma 10 juta sampai 15 juta doang. Dengan data 30.000. Itu cuma seperti itu. Jadi saat 15.000 dia ekspansi besar-besaran, karena apa? Data yang harus diberikan informasi ke customer itu harus real time. Harus ini nyampe ya semenit atau enggak 3 detik kemudian. Nah itu berarti kan ada infrastrukturnya harus kuat. Jadi kebutuhan data informasi itu harus dari banyaknya data itu juga harus itu berkembang. Kalau dibilang untuk investasi ya itu tergantung kebutuhan customer-nya. Apakah kita memberikan informasi customer itu ya 10 menit sekali, oke lah, daripada kita mau real time nih. Hari ini kita respon, hari ini kita juga dapat responnya. Real time seperti itu. Nah, kalau di Hijab berbeda lagi. Hijab punya kebutuhan secara customer karena kita kebanyakan demografiknya adalah ya 25 sampai 40 tahun, terusnya wanita, terusnya ya udahlah nggak apa-apa 10 menit sampai 15 menit aja mungkin. Jadi lebih murah untuk infrastrukturnya dan informasinya juga lebih, ya nggak lebih cepat juga nggak apa-apa, tapi kebutuhannya itu. Makanya tadi dibandingkan adalah kita tahu kebutuhan pertamanya dulu, bisnis modelnya seperti apa, Mas. Seperti itu, Mas. Ada lagi. Terusnya aku juga mau nambahin Mas Raji. Jadi kalau misalkan business intelligence and data science itu kalau teman-teman bilang nanti jadi marketing analysis, kita di posisi apa sih? Nah, sebetulnya marketing analysis yang aku lihat di Halodoc itu adalah dia di tengah-tengah. Dia juga harus bisa punya kemampuan statistik, data science, dan juga dia punya pengetahuan tentang bisnis proses dan insight current data. Nah, itu harus penting dua karena di Halodoc itu lulusannya adalah statistik semua Mas, marketing analisis. Dari aku semuanya di analisis. Nah, tapi ya bisa dibilang data science di marketing analisis itu hanya prediksi. Yep. Hanya memprediksi sebuah keputusan yang bilang, oh ini bikin campaign ini bagus nih untuk kedepannya. Tapi kalau business intelligence lebih ke marketing analysis yang mungkin di Hijab yang aku implementasi adalah aku ingin melihat ya tadi langkahnya yang kita gunakan saat ini kondisinya. Jadi bukan aku memprediksi. Jadi langkahnya adalah ayo udah kita bikin campaign ini works ya kita jalanin lagi. Beda di Halodoc kita lebih ke science gitu. Oke, itu segue yang bagus untuk topik berikutnya sih sebenarnya Mas Oto. Kalau misalnya ke slide berikutnya, kita ngomongin tentang tujuan dari menggunakan data tersebut kali ya. Sekalian kita juga mungkin bahas tentang kualitas-kualitas orang yang mungkin bisa memberikan insights dan rekomendasi dengan baik. Kira-kira skill apa? Kalau tadi udah dibilang untuk belajar data science, untuk belajar statistik, tapi mungkin lebih komplit lagi kira-kira skills-nya seperti apa, dan mungkin supaya kita semua paham tujuan dari data itu sebenarnya apa aja. Mungkin bisa langsung ke slide berikutnya, Mas Oto. Oke. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, apa sih fungsi data untuk sebuah perusahaan, misalkan di Halodoc ataupun di Hijab, adalah untuk membuat sebuah keputusan yang benar. Kalau aku bilang itu keputusan benar, karena data itu mencerminkan kondisi perusahaan saat ini. Kalau kita punya semua banyak data, kita mencerminkan kondisi perusahaan saat ini. Jadi kita seorang data ataupun yang akan menggunakan sebuah data itu saling terikat memberikan sebuah keputusan yang harus benar. Misalkan aku seorang data engineer memberikan sebuah data ke marketing analysis itu harus benar. Marketing analysis nanti memberikan sebuah analisa juga harus benar. Jadi tujuan dari sebuah data adalah kita memberikan sebuah lebih ke arah keputusan yang baik. Jadi keputusan yang baik
dan juga proses itu akan terus-terusan. Nah, habis proses itu dijalankan secara baik dan benar, dan aku nih implementasi di Hijab adalah automatic analysis. Automatic analysis adalah kita sudah tim rekomendasi. Jadi seorang marketing analisis udah punya formula yang baik, data engineer juga udah mengolah data yang baik, udah ada di dashboard-nya mereka, sudah ada di laporan mereka. Oh, ternyata campaign gua bermasalah ya. Oke, kita nggak, oh ini. Oh, ini ternyata gara-gara apa ya. Jadi berbagai aspek di dashboard itu akan mencerminkan sebuah, tidak perlu lagi bikin formula statistik apa, si data engineer. Jadi semua udah otomatis. Jadi kerjaannya lebih ke arah keputusan, decision. Jadi contohnya di Hijab, aku punya activity operational yang banyak sekali orang untuk manual bikin Google Sheet, bikin ini, tapi ujung-ujungnya adalah mengelompokkan sebuah data. Jadi fokusnya langsung ke arah, oke, decision, oh gue mau stok barang, ya udah jalanin, oh kita ngelakuin ini, jalanin. Keputusan-keputusan itu harus didasarkan oleh oleh formula-formula yang ada diberikan oleh sales, marketing, dan seperti Nah, itu. bisa sampai automated itu biasanya berdasarkan historical data atau itu berdasarkan memang udah ngelihat proses marketing misalnya udah berjalan berapa kali, lu udah lihat itu, oh ini bisa diotomasi gitu. Jadi prosesnya yang sudah berjalan, Mas. Jadi kita kan pertama ini juga akan mengurangi sebuah banyak faktor manusia. Kalau kita mau bikin startup, kita sudah banyak dananya, kita nggak mungkin meng-hire orang untuk menganalisa, membuat laporan di Google Sheet, bikin laporan standar. Jadi prosesnya udah kita tahu, oh ternyata nih prosesnya bisa diotomatis, proses ini juga bisa diotomatis. Jadi kita langsung dari data masuk sampai membuat analisa itu udah otomatis. Jadi si top management mungkin dari sales dan marketing juga udah, oh ternyata kondisinya seperti ini ya, dan kita juga punya langkah selanjutnya seperti apa. Oke, gue menarik nih ngelihat ada left brain, right brain, data driven, and taste and imagination. Mungkin bisa jelasin nggak lebih detail tentang apa itu data driven mindset, sama juga fungsi dari taste atau imajinasi seseorang yang bisa menghasilkan sebuah hasil yang bagus dari rencana. Oke, jadi ini kondisinya di Hijab. Jadi misalkan gini, kita punya data Hijab itu adalah fashion, dan fashion itu punya kadaluarsanya yang sungguh cepat. Misalkan model saat ini warnanya merah, besoknya warnanya hijau, oh besoknya warnanya kuning. Nah, jadi kalau aku memberikan sebuah data analisis penjualan sales, oh yang paling laku tuh merah. Tapi nggak mungkin kita stok terus merah-merah yang banyak. Karena sebagai data rekomendasi penjualan terbaik adalah warna merah. Ternyata yang lagi tren warna hijau. Nah, jadi secara data kita sudah memberikan insight yang benar. Oh ternyata yang merah. Tetapi ada nggak sih sebuah orang bisnis itu adalah feeling bisnis atau enggak kayak desainer, oh ini hijau nih, kalau dikombinasikan. Jadi data yang baik itu harus dikombinasikan dengan suatu feeling bisnis yang baik juga. Kalau aku contoh kayak Ria Miranda, kalau teman-teman tahu Ria Miranda, tahu Nanjani. Jadi si orang Ria Miranda itu adalah concernnya adalah desainer, tapi seorang suaminya Pandu adalah orang data driver. Jadi memberikan data dan di sana memberikan suatu kualitas fashion yang baik seperti itu. Oke, jadi harus punya, misalnya kalau misalnya kita bekerja di fashion gitu ya, kita harus punya pengalaman di dunia fashion, kita harus mengenali tren-tren yang ada, kita mengenali apa artinya style misalnya dan segala macam. Jadi ketika, maksudnya mungkin untuk ngerekap yang dimaksud Mas Soto, mungkin jadi kalau kita nanti bekerja, misalnya kita apply untuk pekerjaan dan industrinya itu industri apapun nanti ya, misalnya industri finance, atau nanti industri fashion, atau nanti industri asuransi gitu kan. Berarti kita untuk di taste atau imagination-nya ya, atau apapun yang sisi kanan otak kita itu tuh didapat oleh mengerti industri itu gitu ya, mengerti perasaan-perasaan atau emosi yang dilalui oleh customers, rasa takut mereka, rasa keinginan mereka,
dan juga maksudnya ekspektasi-ekspektasi mereka. Jadi ini lebih ke arah memahami human psychology juga begitu ya berarti? Yap, lebih ke arah kita bisa memprediksi, misalnya tahu bisnis ke depannya kan, karena orang data driven kan hanya memberikan insight dan prediksi doang, Mas. Jadi mereka juga harus mengkombinasi hal itu. Yep, sounds good. Mungkin ada pertanyaan tentang smart decision making, mungkin ada pertanyaan tentang pengalaman Mas Otto di bidang ini, atau maybe what any of this means. Any questions? Zero, oke. Ini kita, silakan Mas Otto, kenapa? Yap, aku pengen, jadi yang trend saat ini adalah automatic analysis ya, jadi pengen menambahkan sedikit Mas. Jadi kalau analisis otomatis ini kita bisa mengefisiensi banyak proses dan menekan banyak cost. Jadi harusnya yang dikerjakan oleh human, manusia atau prosesnya di dalamnya, kita juga bisa mengerjakan itu berdasarkan data. Jadi kalau bisa ada nanti kita buka startup atau apapun itu company dimulai dari ya kita harus memikirkan titiknya harusnya di sini automatic analysis. Jadi data yang banyak itu kita cuma meng-hire 1 atau 2 orang kita aja. Jadi untuk memprosesnya itu jadi automatic seperti itu. Oke, Mas Otto, ini teman-teman minggu ini dan juga untuk alumni mereka belajar tentang Google Analytics kan. Dan salah satu dari assignments-nya itu mereka harus mendownload data dan dari situ untuk menemukan insights untuk memberikan rekomendasi. Mereka menggunakan demo Google Merchandise Store, ya kan? Jadi akses Google Merchandise Store itu. Nah, tadi tuh ngobrol-ngobrol kita sebelum acara ini mulai, Mas Otto sharing tools yang cukup keren sih, yang bisa menarik data lebih granular gitu ya. Yes, jadi betul. Kalau kita nge-download dari Google Analytics itu kan, itu biasanya summary data. Dan kalau kita mau lebih granular itu bisa lagi sebenarnya narik, dan Mas Otto ini mau nge-sharing mungkin step by step aja untuk teman-teman kita, mungkin ada 20 menit lagi untuk sharing step by step penggunaan tools itu kali ya. Mungkin data-data hijabnya nggak usah ditunjukin secara detail, tapi kita bisa menggunakan Google Analytics-nya Mas Otto untuk menunjukkan tools baru ini. Dan tolong nanti linknya gua share di Slack ya. Oke, Mas. Oke, go ahead. Jadi ini gini. Jadi pertama kali ini di Halodoc juga jadi pertama kali kita mau ngambil data dari Google Analytics kan pertama. Nah, aku contohnya ini data channel ya. Jadi hijab itu punya data analitik untuk channel sosial media, kita biasanya hanya summary data. Hanya oleh summary data kita download, tapi kita nggak tahu detailnya per harinya berapa, kita hanya bisa lihat seperti ini. Nah, Google itu bisa login sesuai Google account-nya. Ini aku sampel punya Hikmah. Ya. Nah, ini kan aku sudah ada nih, karena pertama kali ini semacam di sininya kita ya, Google account-nya ID-nya. Ini ID Google Analytics kita. Jadi yang harus kita login, kita punya akun Google Analytics-nya, kita login, kita masukin untuk nomor ID-nya. Ini yang merchandise store bisa ya? Nah, yang kedua adalah nih start date dan end date. Nah, kita pengen ngambil datanya itu parameternya seperti apa, mau tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke. Nah, ini ada sebentar, gue kasih tahu semua yang ada di Zoom malam ini bahwa demo ini nanti akan dipotong dari rekaman. Kita coba run ya, Mas ya. Jadi kita Google Analytics itu hanya per jam. Jadi kurang sampai per detik itu kita nggak ada video. Nah, ini kelihatan nih. 1 Desember jam 001, 1 Desember jam 02 jam berapa. Setiap jamnya kita bisa tahu user yang traffic-nya berapa. Gitu, Mas. Kan tenang. Bisa, Mas. Jadi kalau aku di hijab ada kebutuhan usernya untuk campaign itu pengen lihat traffic-nya di jam berapa sih lagi hype-nya traffic user itu
datang ke Hijab, misalkan kita lagi bikin campaign promo apa gitu, sale apa, saat kita di sosial media, di push notification, di Google Ads, nah kita bisa tahu nih traffic yang paling bagus di jam berapa tuh, bisa berdasarkan data ini sih Mas. Aku biasanya sumber datanya dan based on datanya berdasarkan data Google Analytics. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Mas Soto, aku mau nanya dong. Boleh. Mas, bisa nggak sharing misalnya, kan Mas Soto pakai dari Google Analytics nih. Betul. Sehari-hari itu di Hijab itu bisa nggak ada mungkin 3 top report yang biasanya Mas Soto deliver di marketing, dan bisa nggak sharing kayak pengalaman bagaimana data atau report yang diberi itu benar-benar maksudnya menghasilkan result atau misalnya menaikkan konversi atau seperti apa pengalamannya tuh, apa yang di realnya tuh seperti apa gitu. Pengalamannya ada nggak? Jadi bagaimana data itu, hasil dari data itu memberi insight dan rekomendasi sehingga bisa menaikkan sales contohnya. Oh, pasti aku kan mungkin yang bikin sebuah konten atau campaign-nya dari tim divisi lain, Mbak ya. Terusnya dikolaborasikan dengan divisi sales juga, marketing, konten, dan aku ya tim datanya misalkan. Nah, 3 kita itu adalah mereka bikin konten, kan ada UTM Source, UTM Medium, setiap event. Aku berikan insight-nya adalah kondisinya saat, misalkan kan setiap konten itu kan buat kayak lah, aku di Google Ads ngasih host seperti ini sebenarnya, di konten, di influencer, sosial media. Nah, mereka ingin tahu pertama kali adalah insight-nya seperti apa. Apa penggunaannya itu works pada jadi GMP atau tidak. Nah, ada data yang masuk traffic-nya. Yang dihasilkan adalah traffic dulu. Traffic, kita olah traffic-nya. Nah, dari traffic itu kita menghasilkan sebuah conversion. Conversion itu lebih ke arah bagaimana traffic yang masuk sebagian banyak Hijab. Habis itu, gimana sih ini campaign ini atau enggak? Apakah itu akan convert kepada GMP atau tidak? Nah, aku memberikan sebuah, juga ngasih hitungan return of investment-nya. Kita juga ngasih hitungan conversion-nya berdasarkan penjualannya. Nah, tapi rekomendasi itu adalah dari satu sisi aspek aku data. Aku memberikan insight-nya seperti itu. Nah, nanti aku akan discuss dengan tim konten atau tim marketingnya. Kok ini kita menghasilkan, udah dikasih biaya misalkan 10 juta, tapi kita tidak menghasilkan GMP yang bagus untuk itu. Kita udah sewa influencer, kita sudah bikin campaign yang bagus, promo yang bagus, tapi kita udah mengeluarkan uang 10 juta, nah kita juga harus berkolaborasi, kita harus diskusi juga dengan tim konten. Apa kontennya kurang menarik, apa kontennya kurang bagus, atau enggak balik lagi ke tim ke produk. Apakah di produknya tampilan websitenya kurang bagus karena bounce rate-nya tinggi. Nah, kita analisa. Dari semua analisa itu, kita gabungkan menjadi suatu rekomendasi. Oh, ternyata langkah selanjutnya kita yang seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita buat campaign yang sesuai. Maksudnya, ya kita buat campaign baru, tidak meneruskan campaign yang lama. Mungkin seperti itu sih untuk real activity, berikan sebuah gambaran perspektif awal aku seperti apa, secara data, secara formula, terusnya aku discuss dengan tim konten dan tim marketingnya, kok kita kurang nih dari sisi ini, tapi kita udah menghasilkan biaya yang cukup banyak nih. Nah, kita discuss, oh ternyata ada sisi balik lagi ke aku dari datanya, dari tim teknologinya, tim produknya, oh kurang nih website-nya kurang bagus. Jadi keputusan sebuah data itu memberikan suatu insight, tapi lebih bagus lagi adalah kita berkolaborasi untuk membuat suatu keputusan yang baik. Seperti itu sih Mbak Fonda. Thank you, Mas Toto. Siap. Oke, mungkin karena waktu kita selesainya jam 8.30. Mungkin Mas Soto, allow me to recap
apa yang di-sharing malam ini, dan mungkin kasih kesempatan buat Mas Soto untuk sharing kata-kata terakhir. Nanti file yang dipresentasikan tadi akan di-share, jadi nggak perlu catat, cuman mau mengingatkan mungkin yang di-sharing oleh Mas Soto bukan hanya untuk sampai ke titik ini, tetapi juga insights tentang sebenarnya data itu apa sih, dan ada 4 hal yang mesti diketahui. Pertama, mungkin adalah sumbernya, yaitu apakah ini data internal atau data eksternal. Kedua adalah cara memperolehnya, which is data primer atau data sekunder. Kalau data sekunder tuh kalau nggak salah tentang riset ya, jurnal. data dapat dari hasil-hasil riset. Kalau primer itu datang langsung dari survei langsung gitu kali ya. Internal. Ketiga adalah apakah datanya kualitatif apa kuantitatif, right? Kalau itu mungkin teman-teman udah tahu ya artinya apa. Dan keempat, berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada data yang sifatnya berkala, seperti tiap hari kita kumpulkan atau tiap bulan. Ada juga yang sifatnya cross section. Apa yang dilakukan oleh Mas Soto dengan tool GA DevTools AppSpot ini adalah cross section ketika mengambil data pada titik tertentu gitu kan ya. Dan ujung-ujungnya adalah untuk bisa datanya digunakan. Jadi sebenarnya titik utamanya adalah fungsi dari data tersebut. Ya. Hal kedua yang di-sharing oleh Mas Soto adalah tentang perjalanan sebuah data dari hulu sampai hilir. Poin paling penting yang saya sendiri tangkap dari apa yang Mas Soto share adalah pengertian kita tentang bisnis modelnya. Jadi kita harus tahu tentang end-to-end proses dan flow datanya itu seperti apa untuk sebuah bisnis, kondisinya, dan juga kebutuhan tiap stakeholder di sebuah perusahaan. Ada 4 bagian yang di-share oleh Mas Soto, yaitu ada data engineering, ada data warehousing, ada business intelligence, dan juga ada business analyst atau business analysis. Ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan knowledge atau untuk membantu membuat keputusan. Jadi tujuan dari kita mengumpulkan data, mencuci data, menganalisa data adalah untuk membuat keputusan-keputusan yang smart. Keputusan-keputusan yang bagus, yang hasilnya adalah result yang bagus untuk bisnisnya. Jadi kembali lagi tergantung dengan bisnisnya itu sendiri. Nah, di dalam membuat sebuah keputusan atau di dalam membuat keputusan yang baik, itu ada sifat yang memang membutuhkan data dan hal-hal yang teknis mungkin, atau kalau misalnya untuk yang mengerti psikologi, left side of the brain gitu ya. Jadi what does the data say, dan dari situ itu mengarah kepada sebuah keputusan. Tapi menurut Mas Soto dan pengalamannya ada juga bagian dari sisi kanan otak juga, which is pengertian kita tentang industri, tentang hal-hal yang mungkin tidak ditangkap oleh datanya, yang sifatnya mungkin taste, mungkin imajinasi kita, dan also yang membuat bisnis kita atau produk kita tuh unik di pasar. Kalau sebagai contoh di Mas Soto di hijab, meskipun mungkin Mas Soto bukan orang yang mendalami fashion, tetapi sebelum Mas Soto membuat sebuah keputusan yang untuk hijab itu sendiri, harus berbicara dengan orang-orang yang memang mengerti dunia fashion, yang mengerti hal-hal atau faktor-faktor yang di luar datanya yang dikatakan oleh datanya itu sendiri. So taste, imagination is also very important. And when you combine those two things, rencana-rencana kita, kemungkinan untuk menghasilkan good result tadi akan lebih tinggi. Mungkin itu ya Mas Soto untuk merekap pembicaraan malam ini. Ada kata-kata terakhir yang mau di-sharing ke teman-teman before we end it? Oke. Mungkin kalau dari sisi aku, marketing analis, sales analis, ataupun jadi ya apapun yang menganalisa itu adalah kita harus concern ke sebuah data yang benar. Jadi misalkan gini, kalau ada teman-teman menarik data dari sebuah Google Analytics dan kita percaya bahwa itu yang tertera di Google Analytics nilainya 1000 loh, misalkan usernya sessionnya 1000. Nah, kita harus fokus lebih ke arah paling kemungkinan memikirkan kemungkinan bahwa data itu belum bersih. Mengolah lebih data itu melihat berbagai kemungkinan. Jadi ya aku lebih sharing, aku seorang data
aku melihat kemungkinan, apakah ini datanya udah benar, kita harus ngecek satu detail datanya sampai kita membuat campaign itu menghasilkan sebuah GMV, tetapi data yang dihasilkan apakah itu benar atau salah itu tergantung dari sisi pihak analisanya. Jadi teman-teman jangan, maksudnya harus semangat menganalisa data-datanya, harus diperlihatkan secara detail sekali sampai membuat sebuah keputusan yang baik. Karena kebanyakan berdasarkan pengalaman adalah kita menganalisa dari sumber data yang kita belum bersihkan. Jadi kita bilang, jadi banyak perdebatan, bilang datanya seperti itu. Jadi fokusnya adalah data cleansing, data analysis, and recommendation. Mungkin dari aku seperti itu, Mas Raji. Kalau ada teman-teman pengen nanya, bisa langsung aja tanya untuk Google Analytics, cara ngolahnya data, cara memberikan sebuah insight yang sederhana. Mungkin aku bisa memberikan masukan yang ya berdasarkan pengalaman saja. Terima kasih Mas Raji. Thank you Mas Soto untuk waktunya malam ini. Untuk teman-teman yang udah bergabung malam ini, thank you very much for joining us. Untuk mungkin hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan-kesalahan dari kami, tolong dimaafin. This is the first time that we're doing this session, right? Jadi ini sambil belajar. Kalau ada masukan-masukan, nanti Amalia akan nge-share link untuk ngasih feedback tentang sesi malam ini, termasuk juga untuk masukan untuk future sessions that we're going to run. Kira-kira yang mau kalian dapat dari sesi malam seperti ini apa aja? Untuk Mas Otto dan juga for myself and the RevOU team, thank you very much. Untuk teman-teman yang masih active students, I will see you tomorrow at 4 p.m. for the review session. Okay, have a good night, everybody. Have a good rest. Okay, bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye.